Halo bosku, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kali ini Kevin Karbon akan membahas tentang karbon. Apa fungsi dari karbon, motif-motif karbon, terus karbon itu buat apa aja. Pokoknya banyak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dikeluarkan. Mungkin mau pertanyaan di komen ya nggak apa-apa, komen. Tak apa tak jawab sembarang tentang karbon. Insya Allah ya bisa jawab. Tapi ya setiap pertanyaan itu pasti beda jawaban, dan setiap jawaban itu pasti beda wong. Setiap wong itu beda-beda jawabannya. Ngono. Nggih, Mas. Jenis karbon itu ada banyak. Karbon itu kalau bagiku itu banyak. Kayak karbon forget. Terus itu sebenarnya bukan jenis karbon sih menurutku. Motif. Maksudnya ke motif. Kalau karbon itu ya cuma ada satu sih karbon. Cuma motif dari karbon itu ada banyak. Ada karbon hexagon, pagani. Terus sekarang ada yang baru itu forget. Forget itu ya karbon, cuma beda sama yang tuil, itu beda. Cuma kalau karbon ya nama karbon ya cuma satu, karbon. Kayak ini. Ketok Mbak. Ketok. Kayak ini karbon forget. Sama jenisnya karbon, cuma motifnya kan beda. Ini kan forget, itu serat biasa cuma dipotong-potong. Ya jadinya ini namanya forget. Katanya sih forget karena saya bukan yang bikin, jadi yang ngikutin apa kata orang. Tapi ya forget. Tapi ini forget dikasih pewarna. Ini warnanya ungu. Ada yang warna kuning. Nah, ini forget warna kuning. Dasarnya itu forget hitam, cuma dikasih kuning. Kayak contohnya sing warna. Nah, kayak seperti ini kan untuk pewarna. Ini warnanya ungu. Nanti dicampur ke karbon forgetnya. Nah, kayak ini warna apa ini? Ini merah. Warna merah ini. Warna merah. Jadi dipotong kecil-kecil, dicampur sama forget. Jadi kayak gini. Ini kuning, ungu, kuning, terus itu biru. Nah, warna biru ada. Warna gold. Gold itu apa, Mas? Kuning gitu. Oh ya, gold itu sama karo kuning ya perasaannya. Iya, Cuk, padha, Cuk. Ngono meneng ae Dani gak gelem ngomong. Pek, kok genting aku. Wis ana pamen keliru. Nah, ini yang jenis-jenis forget ya, forget satu. Ini kosongan, forget kosongan. Nah, ini kosongan, nggak ada warna ini, forget. Terus karbon serat biasa. Nah, kayak ini motif serat biasa, namanya tuil. Tuil itu ada berapa macam ya. Tuil yang 220 gram, 240, 280. Jenisnya sama tuil, cuma ketebalannya yang beda. Jadi ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Itu perbedaannya yang tuil. Itu sepengetahuan saya. Terus ada juga pagani. Ini pagani tengah dulu. Nah, ini pagani. Pagani itu perbedaan seratnya lebih besar. Alurnya sama kayak yang tuil, cuma yang pagani itu lebih besar. Kan kelihatan lebih besar. Ketok gak? Tok, ngono ketok. Gak ketok ketutupan kameranya. Ini
Kalau ini kalau aku sih single ya, karbon single atau plain. Nah iki. Tapi nek aku single, soalnya dia jen jomblo, gue iki jomblo. Makanya dikasih nama aku single, ada yang ngomongnya plain karbon. Terus ini Kagani. Ini motif karbon pada hexagon. Sorry, salah titik gak apa-apa ya. Timbang salah terus repot. Ini Pagani. Hexagon. Ini kalau hexagon itu motifnya kayak sarang tawon. Ada yang bilang juga motif sarang tawon. Tapi sebenarnya katanya ini apa hexagon. Sarang tawon juga apa-apa motif sarang tawon. Coba delok, Bos. Tuh. Jadi kok jadi apa, Bos? Nah, ya. Ini punya segi 1 2 3 4 5, segi 5. Ada yang segi 6 juga ada. Cuma ini aku adanya yang segi 5. Oke, itu motif-motif karbon atau karbon. Yo iki motif lah, hitungannya motif lah ya. Oke. Perbedaan karbon printing sama karbon Kevlar itu waduh beda ya, Bos. Teko harga itu wis beda jauh. Kalau kok ini mau entek ternyata nih menang aja. Sumut sik, cek enjoy. Gabus itu semua. Kalau karbon printing sama karbon biasa itu perbedaannya ada, Bos. Kalau karbon printing itu harganya paling per meternya nggak nyampe 100. Itu dari perbedaan harga. Terus cara kerjanya pun itu beda. Kalau WTP atau printing itu kan mainnya di air, jadi pakai film. Printing itu pakai film, ditaruh air, kasih obat, terus bendanya dicelukin. Itu kalau printing. Kalau karbon itu ya main tempel kayak yang di YouTube tutorial cara bikin karbon di situ. Itu kalau karbon asli, karbon Kevlar. Dan kalau karbon Kevlar itu nggak bisa dibakar. Ya itu perbedaannya lah. Kalau karbon biasa itu, kalau karbon Kevlar itu nggak pakai air. Tapi kalau water printing atau WTP itu pakai air celup. Saya tak lakukan aja ya. Apa pengerjaan karbon berapa lama? Kalau pekerjaan karbon itu tergantung bidangnya, Bos. Nek bidangnya cilik koyok ngene ya, ibarat umpamanya seperti ini, sedino ya mari. Itu kalau satu. Tapi kalau banyak ya itu tergantung benda yang di karbon sih. Tingkat kerumitannya pun kadang kan ada yang kenceng kok, sing bengkong-bengkong, sing perlu nyambung. Itu tergantung. Kayak interior Innova gitu, mungkin ada berapa panel, itu paling ya sekitar 1 minggu. 1 minggu, kurang lebih 1 minggu lah. Laku iki. Karbon ada masanya atau tidak? Kalau karbon itu nggak ada masanya. Sampai mati lo karbon nggak bakal hilang. Kecuali resinnya itu yang ada masanya. Soalnya kan resin itu bahan kimia. Bahan kimia itu kan kalau sering kena panas itu nanti akan menjadi pudar dan menguning. Oke. Itu yang pasti menguning. Tapi itu jangka lama sih, 3 tahun, 2 tahun itu baru kuning. Tapi kalau nggak sering kena panas ya kemungkinan bisa awet, bisa sampai 4 tahun lebih, bahkan lebih 4 tahun lebih. Kalau nggak keseringan kena panas, tergantung perawatan juga sih. Kalau karbon dipanasnya tiap dino, tiap hari kena panas hujan yo, cuma setahun, setengah tahun aja wis buyar, metek karu-karuan. Yo sih lah. Nek karbonnya sendiri nggak ada masanya, cuma di bahan resinnya yang bermasalah untuk waktu lama. Oke.
tergantung kerusakannya bosku. Kalau cuma pecah resinnya aja kan biasanya natap, nabrak atau enggak kegores, lecet, itu masih bisa di repair. Tapi kalau udah patah itu nggak bisa, soalnya seratnya yang patah. Serat dari karbon itu kan kalau udah di resin kan otomatis resin itu masuk ke karbon, jadi karbonnya kaku, kena benturan patah, itu gak iso dibenakno. Tapi kalau bread dalam gitu nggak sampai kena ke karbonnya, itu masih bisa di repair, masih bisa diperbaiki. Karbon itu bisa dibuat karbon apa aja bisa, kayak plastik, fiber, terus besi-besi, terus viral gitu. Nggak bisa cuma satu, kayak bahan dari gelas, piring-piring, bahan berkaca itu nggak bisa. Walaupun ke plastik pun itu bisa, tapi kadang itu rontok, lepas dari karbonnya ke benda aslinya itu terkadang lepas, soalnya kan itu nggak senyawa. Bahan resin sama bahan plastik kan udah beda, jadi dia nggak bisa menyatu, kecuali kalau sama fiber. Kalau sama fiber itu benar-benar nyatu, soalnya kan senyawa. Cuma kayak gini ya plastik, ya tetap bisa. Meskipun bederal besi itu sama kayak di plastik, tapi yang paten permanen nggak bisa lepas lah, nggak bisa ngelungkap apa ngelupas lah ya istilahnya. Itu cuma di fiber, itu benar-benar menyatu, soalnya kan satu senyawa. Okay. Kalau buat saya pribadi ya, kalau buat kendaraan itu tampilannya beda yang pasti, dan lebih apa ya, lebih mewah lah kalau buat saya pribadi. Soalnya kan orang itu kan beda-beda, ada yang suka karbon, ada yang enggak. Tapi kalau bagi yang suka karbon itu ya nambahin gantengnya mobil atau motornya sampean. Dan karbon itu gak iso dobong, nggak bisa dibakar. Bahan karbon, ini bahan karbon. Bahan karbon ini gak bisa dibakar. Mosok, Bos? Itu Pak. Ketok. Dia kayak kawat loh, cuma mengeluarkan merah itu. Gak bisa kobong. Gak bisa kobong. Asli karbon gak bisa dibakar. Bahkan ditarik pun gak bisa putus. Gak bisa putus. Gak bisa putus, tapi kalau diginiin terus dipites gini, dia putus. Oh, serapan ini. Angel ini. Ditarik gak bakalan putus, dibakar gak bakalan kebakar. Jadi seumpamane kalau mobil sampean full karbon, nek kebakar, yo resin tok sing kobong. Leleh. Jadi cuma bahan kimianya resin yang kebakar, cuma karbonnya nggak bakalan bisa kebakar. Aku juga udah tahunan ngerjain karbon, cuma aku nggak tahu karbon itu bahan awal itu dari apa, aku nggak tahu. Mungkin ada yang tahu, bisa lah komen-komen di bawah. Mungkin tempatnya deket kan, aku bisa lihat proses langsung pembuatan karbon itu seperti apa. Tapi saya untuk saat ini belum tahu karbon bahan awalnya itu dari apa, kok nggak bisa dibakar. Sakti. Jadi dihubung ketok mengonoh tok. Cuma nggak korek, pakai wiji apapun gas kalian nggak ngarang kobong. Itu kelebihan, salah satu dari kelebihan karbon. Terus kalau udah jadi, umpama dikarbonin di kap mesin atau di atap mobil, itu meredam panas,
Jadi panasnya itu enggak seberapa panas. Kalau kayak kap mesin asli umpamanya ori ya. Ori itu kalau jangankan kena mesinnya lah ya, kena matahari pun itu panas. Tapi untuk karbon itu ibaratnya itu 50% lah panas. Enggak panas kayak plat besi di situ. Kenapa harga karbon mahal? Yang pertama beli bahan karbonnya aja itu udah mahal. Karbonnya itu setiap toko, setiap tempat itu harga pasti beda. Kalau untuk yang di Surabaya sendiri itu saya dapat yang ada yang harga 600, ada yang 550. Itu untuk saya pribadi loh ya. Kalau sampean mungkin ada channel karbon yang lebih murah, monggo sampean komen, saya mungkin bisa ikut beli. Cuma untuk saat ini saya dapat harga karbon itu segitu. Itu pertama kenapa harga karbon mahal. Yang kedua proses karbon itu nggak semudah orang ngecat. Kalau ngecat kan mungkin ya tinggal jempol, epoxy, kalau ada kekurangan tinggal dipilih-pilih jadi. Tapi kalau karbon itu proses awal sampai akhir itu butuh proses lama. Dari gosok kasar pertama, penempelan karbon, terus resin gitu sampai gosokan yang paling halus. Itu prosesnya lama. Itu kenapa karbon mahal. Terus yang ketiga apa ya? Kayaknya sih dua itu sih prosesnya yang agak ribet sih. Nggak semudah celup, nggak semudah cat. Dan kalau gosok itu kan nggak bisa asal gosok. Nanti kalau asal gosok kayak di tikungan tajam seperti ini, nah kayak di siku-siku seperti ini. Kalau terlalu keras kita gosoknya terlalu apa ya? Tandes gitu. Terlalu dalam ya. Itu motifnya hilang. Dan kalau motif hilang, itu kalau customer nggak mau, itu pasti suruh ngabur ulang. Resikonya di situ. Dan rapian bersih-bersih juga itu agak ribet, apalagi kalau dibandingkan yang kecil-kecil itu perapiannya juga susah. Harus dipotongi, dilateri, digosoki, harus ya situlah kenapa kok karbon itu mahal. Dari harga bahan mahal, prosesnya juga susah, dan waktunya pun enggak 1 hari 2 hari. Itu akan mahal. Oke bosku, cukup sekian tanya jawabnya. Mungkin kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, bisalah komen di bawah atau mau tanya-tanya apa, next akan saya jawab untuk pertanyaan yang selanjutnya. Kalau ada kayak Pertanyaan. itu dari jawabanku yang salah atau kurang tepat, bisa di komen di bawah. Nanti kan aku bisa sharing tambah pengalaman lah, berbagi pengalaman. Nah, itu kan setahu saya ya. Soalnya kan setiap orang kan pasti beda-beda, dan cara pengerjaan karbon pun itu pasti beda, nggak sama kayak saya, ya toh. Oke bosku, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.